Yeah. Wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah. Wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi zawin nufuziz zakiyah. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Qala alaihi salatu wassalam, at-taibun minadz dzambi kaman la dzamba lahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramin, para asatid, para kiai, para guru, bil khusus Hadratil mukarram Al-Habib Faisal bin Aqil Al-Haddad, Batallah bi kulli hayatihi, amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarram guru kita bersama Ki Haji Ahmad Yati, mudah-mudahan diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lupa saya hormati akhirul kiram Ki Haji Abdul Khair, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap insyaallah menjadi orang yang mustaqim selama hidupnya sampai akhir hayatnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah ibu-ibu remaja yang mudah-mudahan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji kepada Allah, rasa syukur saya bisa bersilaturahmi dengan wasilah saya punya kawan, saya punya saudara di sini Ki Haji Abdul Khair. Dengan wasilah beliau alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, dan dengan wasilah beliau pun saya bisa bertatap muka dengan para jamaah. Mudah-mudahan kumpul dan bertemunya kita pada malam hari ini esok di yaumil kiamah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh di sisinya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti satu-satunya harapan terakhir kita dari ketidakpantasan kita masuk ke dalam surga. Hanya harapan kita yaitu syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang eranya biasanya kalau ada majlis taklim, baik pemuda maupun bapak-bapak, apalagi ibu-ibu, yang paling senang itu kalau ngedengerin para penceramah, ceramahnya banyak yang gaya-gaya ngelawak, betul kan gitu ya, para senang semuanya. Kalau ada yang bahasanya yang mengarah bikin ketawa orang, itu semuanya pada senang. Ustaz Akri, senang banget ibu-ibu remaja itu. Ustaz Nur Fadilah, Katilek, senang semuanya. Kenapa begitu? Ini harus ada pemikiran yang lebih jauh ke depan.
saya bukan menafikan orang yang ceramah dengan gaya-gaya ketawa, tapi lebih banyak gaya itu hanya semacam untuk memicu. Namun isi dari apa yang disajikan itu jauh lebih berkurang ketimbang banyak ketawanya. Tidak salah, kalaupun itu jadi giroh, semangat untuk orang bisa lebih dekat kepada Allah, tidak menjadi masalah. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa apabila sesuatu yang dilakukan secara berlebihan, ini di kemudian hari tanpa kita sadari keberkahannya akan hilang. Karena banyak orang sekarang lebih cinta kepada orang yang wah ketimbang orang yang punya berkualitas. Banyak orang sekarang mengedepankan kuantitas tapi membelakangi kualitas. Contoh, di mana-mana diadakan yang namanya tablik akbar. Itu untuk memanggil dan mengundang seluruh jamaah, dipanggillah para dai-dai yang sering tampil di televisi. Bagus, tidak salah. Cuma perlu kita perhatikan dalam segala proses kegiatan hari-hari besar agama, yang penting buat kita itu hanya dijadikan sebagai untuk wahnya saja, tidak diambil dari aksar keberkahannya. Ini akan semakin kualitas Islam ini akan tergeser. Kalau hanya sekedar tujuan saja gampang. Apapun kalau cuma sekedar tujuan gampang. Makanya kita melihat orang itu jangan banyaknya. Yang sedikit pun belum tentu itu bisa dikalahkan oleh orang yang banyak. Kalau yang kecil itu berkualitas, insya Allah bisa akan mampu mengalahkan orang jumlah yang banyak. Allah sudah memberi peringatan kepada kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Mafhumnya, walaupun jumlahnya sedikit, kalau memang itu berkualitas, maka itu akan bisa mengalahkan sesuatu yang kelihatannya penuh dengan kuantitas. Kenapa saya bicara begini? Ini keterkaitan dengan Haji Abdul Khair. Dia membina majlis taklim, jumlahnya sedikit katanya. Jangan itunya yang dilihat. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, sesuatu yang banyak itu belum tentu jadi rahmat. Karena nikmat Allah itu terbagi kepada dua secara pokok. Pertama, ada nikmat yang diiringin oleh Allah dengan rahmatnya. Ada nikmat yang diiringi oleh Allah dengan istidrajnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Buat apa banyak ribuan santri, tapi kalau nggak berkualitas, apalah artinya? Ketimbang santri yang sedikit, tapi mampu mencetak orang-orang yang berhasil dan berkualitas ilmunya. Nah, untuk itu, melihat apapun yang sedikit, yang banyak jangan mencemooh, yang sedikit pun jangan berkecil hati. Setiap sesuatu yang dilaksanakan dengan niat yang baik, insya Allah dengan niat yang baik itu akan tumbuh satu keyakinan, dan keyakinan itu akan menurunkan sesuatu yang kita harapkan. Kaitan itu semua, para hadirin jamaah, ada dua sajalah ini yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. Ada kisah gini. Ada satu kutipan dari seorang ulama. Kalau bisa nasi jadi keluarin dulu nih, jadi nggak ngeganggu. Nasi jadi keluarin dulu dah. Kita ngaji dulu sama-sama. Saya bukan ngajarin nih, kita ngaji dulu sama-sama.
Tujuannya biar ada barokahnya buat saya dan manfaat buat kita semua. Ada kisah ini akan menjadi pemicu buat kita semua nih. Timbul semangat dalam kondisi apapun. Kalau kita belajar mengkaji dari sejarah, insya Allah akan jadi giroh untuk ibadah kita. Ada seorang ulama namanya Imam At-Tabari. Beliau ini mengarang satu kitab namanya Tafsir At-Tabari. Dalam jilid yang ke-17 halaman 332 baris keempat dari atas, cetakan Beirut. Di sana ada kisah yang terkait dengan ilmu, terkait dengan yang namanya doa, terkait dengan namanya ibadah, terkait dengan taubat. Apa itu di dalam tafsir itu? Ada kisahnya terkait dengan Isra Mi'raj. Pada terjadinya Isra dan Mi'raj itu kan Rasulullah mengalami 3 alam. Pertama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasut, alam manusiawi. Antara masjid dengan masjid itu namanya alam nasut, manusiawi. Masih ada kadarnya pertemuan tempat manusia. Kedua, ada alam malakut yang hanya dicapai oleh para malaikat, yaitu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah, namanya alam lahut. Dari 3 alam ini, pertama ada pelajaran buat kita dalam tafsir Tabari itu. Begitu Nabi Muhammad mau naik buruk, ini kisah jarang dimuat oleh ulama-ulama dalam kitab mukhtasornya. Karena riwayat Isra Mi'raj itu paling komplit, lebih banyak itu kisahnya mencakup dari perjalanan sampai pulangnya, proses di mana pertemuan Rasulullah dengan Allah. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menerima dari Sayyidatina Khadijah, dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kemudian di dalam kitab itu dimuat hampir 480 halaman cerita di mana Rasulullah berangkat dari alam nasut sampai alam lahut. Di dalam keterangan itu, pertama Rasulullah ketika mau naik terbang menuju ke Masjidil Aqsa, ini ada satu binatang yang namanya buruk. Nah, buruk ini satu-satunya binatang yang Allah takdirkan, Allah ciptakan, yaitu dari semenjak dijadikan oleh Allah sampai datangnya lahir Rasulullah, sampai datangnya peristiwa di mana Isra dan Mi'raj, itu tidak pernah berhenti nangis terus, nggak pernah berhenti. Saking ku nangisnya itu karena buruk itu terngiang-ngiang yang namanya Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Nabi Muhammad itu bukan sekedar tertulis saja di Lauhul Mahfuz. Nabi Muhammad itu namanya sudah tertulis oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam. Nah, dari Allah menciptakan sebelum alam terjadi, nama Muhammad itu sudah Allah siapkan dan akan hadir nanti di penghujung akhir kehidupan manusia sampai datangnya yaumil kiamah.
pada saat Nabi Muhammad mau naik buruk, ini buruk nangis sampai dia, kalau bahasa kita itu tahu nggak Bu, bergidigan. Ya, ngerti nggak bergidigan? Kayak orang kedinginan, kelewat kedinginan, takut tapi tidak takut, kelewat bergidigannya, buruk itu sampai nangis terus. Ditanya oleh Jibril, buruk, kamu nggak ada capek-capeknya nangis? Sampai sekarang pun orang yang kau rindukan mau naikin kamu, kenapa kamu masih tetap nangis? Nangis aku ini saat ini bukan nangis pengen ketemu, tapi malu yang akan naik ke badanku ini manusia yang paling bersih. Dalam kitab itu diterangkan buruk memakan waktu sampai 1 jam lebih. Dia malu, nggak mau ditaikin oleh Nabi Muhammad, malu sampai bercucuran air matanya. Nah ini akhirnya kisah ini dibawa cerita dalam hadis panjang sekali. Simpelnya, air matanya buruk ini oleh Allah jadikan simbol. Siapa orang yang malu kepada Nabi Muhammad, siapa orang yang malu kepada Allah karena sebab dosa-dosanya kemudian dibercucuran air mata, maka Allah dipinta oleh Nabi Muhammad sampai sujud Rasulullah, ya Allah, aku tidak akan mengangkat wajahku sebelum engkau mengampuni orang-orang yang apabila punya hajat, taubat, cinta dunia, ingin mengharapkan dunia yang maslahat, ingin punya ilmu, ingin jadi orang yang istiqamah, ingin jadi orang yang soleh. Kalau dia sampai menangis bercucuran air mata, jangan engkau tidak kabulkan ya Allah sebelum engkau mengabulkan, aku tidak akan angkat wajahku. Kata Allah, Muhammad, siapapun orang dari umatmu yang apabila dia punya hajat, baik dia mohon ampun kepada Allah, menginginkan ilmu, menginginkan dunianya, menginginkan jadi orang yang soleh dan taubat atas dosa-dosanya, maka semuanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang kita ambil. Kalau orang berdoa, punya harapan, istighfar, bertaubat dari segala dosanya, kalau belum keluar air mata, rasanya rada susah diampuni. Kecuali orang-orang yang sudah lurus di dalam istiqomah, istighfarnya sama Allah. Makanya ada satu keterangan nih. Saya ingat saya punya guru Abu Yadimyati Cidahu Banten, adalah salah satu kitab namanya Mukhtasar Al-Mubham. Beliau menyusun kitab Al-Mubham. Di situ ada catatan dari keterangan Imam Abil Hasan As-Sajili dapat bersanadkan kepada Imam Al-Bishri. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menafikan, akan mengebelakangkan, akan menyampingkan 1000 ulama yang baca tasbih. Kemana itu disampingkannya? Karena Allah sedang mendengar orang yang bertobat sujud kepada Allah, mengingat segala maksiat yang dia lakukan sambil menangis. Artinya jeritan orang yang maksiat tobat kepada Allah lebih didengar daripada tasbihnya 1000 ulama. Hebat kan? Nah, menjeritnya itu sambil keluar air mata. Salah satu orang yang akan dinaungin oleh Allah di yaumil kiamah nanti itu kan orang yang sujud kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, di malam hari, mengingat segala dosa-dosanya sampai air matanya bercucuran, dan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini simbol dari dimana buruk begitu dia malu kepada Nabi Muhammad karena mengaku dia itu paling kotor ketimbang bersihnya Rasul,
Rasulullah nangis dan terus menangis, dijadikan simbol air matanya itu menangis, dan itu akan menjadi simbol buat umat Nabi Muhammad. Siapa orang yang mengharapkan sesuatu kepada Allah sambil menangis, Allah tidak akan menolak harapan, dan Allah akan mengabulkan apa yang dia cita-citakannya. Nah, terkait itu bapak-bapak, berjuang hidup itu nggak gampang. Jadi semuanya perlu proses. Perjalanan hidup itu nggak semudah membalikkan tangan. Orang jadi kiai nggak semudah orang disebut. Nyebut kiai mah gampang, nyebut ustad gampang. Kalau nyebut Habib mah kelasnya beda. Habib mah Zuriyah, ya. Setiap orang disebut Habib pasti orang mulia. Kenapa? Punya nasabnya kuat kepada Rasulullah, orang istimewa. Nah ini kalau kiai disebut kiai itu nggak sembarangan. Orang disebut ustaz pun nggak sembarangan. Artinya apa? Perlu proses semua hidup. Kita pengen belajar ilmu, nggak cukup dengan 1 tahun 2 tahun. Kita pengen punya ilmu yang barokah, nggak semudah membalikkan tangan. Jangan kita pernah berharap sesuatu yang lebih dari Allah kalau belum kita menanamkan sesuatu yang baik. Kaitan itu semua, coba kita renungkan. Kalau kita ingin belajar, walaupun syaratnya itu kan ada 6, di antara 6 itu ada salah satu aja yang kita pegangin, kita yakinin, insya Allah belajar itu akan dapat. Pertama, nih, ala lantana bil ilma illa bisyiddatin. Syaratnya orang punya, artinya punya pamor, punya ilmu, ilmunya bermanfaat, ilmunya barokah. Itu kan runtunannya ada 6. Padahal kunci dari 6 itu 1. Kunci dari 6 itu 1. Baik itu dia butuh waktu yang panjang. Kemudian ustadznya pun ustadz yang mumpuni. Jadi belajar juga kudu ustadz yang mumpuni, guru yang mumpuni. Logikanya gini, orang kalau berguru sembarangan repot. Bapak-bapak berguru, nih remaja berguru kepada seorang guru ilmu pelet. Jangan sembarangan lihat dulu bini cakep nggak. Kalau bini jelek kan jadi guruin. Tuh, itu kan logika kan? Logika itu. 1, 2, datang ke rumah guru, minta didoain punya motor, minta didoain punya mobil. Boro-boro motor sama mobil, rumah juga masih ngontrak. Jangan diguruin, itu logikanya. Belajar guru silat, baru punya 3 jurus, jangan diguruin. 4 kali mukul gak selesai. Guru baru 3 jurus mah. Lihat dulu kualitasnya. Setiap guru yang kita guruin harus punya kualitas. Bener nggak belum bacaannya? Kalau belum bener, jangan diguruin. Orang yang berguru kepada guru yang sembarangan, gurunya nanti dol. Apa dol? Sesat. Mudilun, akhirnya menyesatkan. Nah ini ada kaidah yang umum nih. Ija sakotol aslu sakotol far'u. Apabila gurunya kagak bener, muridnya pun nggak bener. Apabila pondok pesantren ada pimpinan yang nggak bener, nanti warisannya pun ada yang kagak bener. Itu kaidah umum itu. Ila sakotol aslu sakotol far'u. Apabila pusatnya jelek, nanti cabangnya pun jelek. Nah makanya kita menuntut ilmu itu harus ada teori, ada cara. Jangan sembarangan kepada guru yang kita sekedar ngedengar-dengar saja. Tahuin dulu, dalamin dulu kualitasnya. Atau kedua, loncat aja lah. Salah satu teknis untuk memperoleh ilmu yang barokah itu wabul gotin, tuh garis bawah itu. Makanya hidup yati ya, Habib kita Ki Abdul Khair kalau ngajarin taklim garis bawah itu tuh bul gotin. Maknanya duit. Sehebat apapun seorang murid,
Sejauh apapun cita-cita seorang murid, kalau kurang rada bager sama guru mah, guru juga ada susah ngedoain murid. Saya nggak percaya, coba dah. Nih nanti ini jadi bapak-bapak semua nih, punya anak santren kan, masuk pesantren, titipkan doangan, sama kiainya nggak ngasih duit, kiainya lupaan, mau didoain. Ibu-ibu nggak percaya, masukkan anak sekolah SD dah sekarang. Gurunya kalau sering kita kasih gitu makanan seminggu sekali, apa kado-kadoan, kado terkado lagi, nilai 4 jadi 6. Karena ikhlas, senangnya, cintanya seorang guru itu pokok utama. Itu yang jadi pokok utama. Orang kalau tahu teorinya seragam, ini kiai satu pesantren pulang jadi kiai semua. Kenapa itu di pesantren ribuan, tapi yang kiainya enggak semua jadi kiai? Kan macam-macam. Ada yang nyantren 17 tahun pulang dagang gorengan. Ada yang 13 tahun nyantren mancing. Padahal itu ngajinya lama. Oh ternyata waktu di zaman itu belum jadi jaminan. Ternyata teori. Kurang apa? Kurang syarat. Mana syaratnya? Wabul gotin. Bulgotin itu bermakna idkhalus surur. Kepada guru, kepada kiai, kepada guru sekolah, idkhalus surur, kasih kesenangan. Kalau kasih kesenangan orang itu, insya Allah orang itu akan cinta kepada kita. Makanya Nabi mengajarkan tahaddu, berikan hadiah, nanti guru itu akan cinta kepada kita. Ini saya bicara begini nggak di konsep Pak Mursyid Abdul Khair, enggak, ini bukan. Terkata di konsep ini enggak. Wah Allah, saya enggak. Kenapa? Karena saya pelajari dari pengalaman saya. Karena pengalaman itu kan jadi moto hidup. Orang Sunda bilang pengalaman itu kan luar biasa. Experience is the best teacher. But you know, you can speak English? Ngerti dengan bahasa Inggris? Yaudah saya ceramah pakai bahasa Inggris tadi ya. Experience is the best teacher. Kita pikir-pikir kita orang bego juga ya. Iya. Bahasa padahal kita lidah kita bener dibikin cadel bahasa Inggris mah. Tulisannya teacher, bacanya teacher, kan gitu. Kalau baca teacher salah domelnya nggak dapat nilai itu. Tehe, de kan bacanya. Kita baca tehe, mau dapat nilai. Tehe ened, masalah. Coba bacanya, experience is the best teacher. Ujungnya ada dicadelkan sedikit. Kalau bahasa Quran mah ada makhrajnya namanya. Experience is the best teacher, bahwa pengalaman itulah guru yang paling besar. Berdasarkan pengalaman gitu. Berdasarkan pengalaman. Jadi santri itu, saya dulu pernah tahun 89 90 di Wardayani, pesantren nggak jauh itu, paling 2 kilo dari Mama Jangan Angnuh Cianjur, Sukaraja. Namanya Mama Badrut Sofiullah. Itu angkatan saya kurang lebih itu ada 900 orang. Itu luar biasa. Itu kalau namanya Mama Badrut Sofiullah di Sukaraja, nggak ada di Sukabumi Cianjur orang yang nggak kenal dengan beliau. Ahli alat, ahli semua dalam masalah membongkar hukum dalam Al-Quran, hadis, dialah ahlinya. Tapi santrinya sebanyak 900 itu yang jadi cuma berapa orang. Ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun nyantrin di sana. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan teman, apa sih dasarnya itu semuanya? Oh begitu ketemu teman profesinya beda-beda. Ada yang ngaji 18 tahun itu tinggalnya di Pelabuhan Ratu, sekarang jadi bos pisang, tukang pisang. Ada yang tukang pengepul di Pelabuhan Ratu, ikan asin, macam-macam. Oh ternyata mereka itu nutut ilmu, teorinya kurang sama prakteknya.
sama guru rada kurang perhatian. Sebab guru kalau kurang diperhatiin kesian Pak. Bu, guru mah kalau nggak diperhatiin kesian. Ya Allah, namanya ke guru ya, apalagi ya maaf ini apalagi guru-guru lekar. Kesian banget ya. Ini mah bukan nyinggung, ini mah cerita keadaan pengalaman. Guru-guru lekar makan kesian banget ya. Kalau kita nggak perhatikan, ngajarin Quran, ngajarin Iqra, orang tuanya nggak punya perhatian, kesian. Pan guru itu bukan malaikat. Apalagi guru sekarang makan pada punya HP ya, HP yang digaruk-garuk gitu. Ya. Kalau nggak ada kuotanya, nggak bisa jalan. Ditambah sekarang mau ustadz banyakkan belajarnya tabak ya tubuh YouTuber. Iya sekarang mau belajar begitu. Makanya bikin semari, bikin PA padahal semuanya juga belajarnya di YouTube. Di YouTube mah apa juga hebat, tapi ingat loh, awas hati-hati, YouTube itu dengan Google hasil dari rekayasa orang Yahudi. Siap menghancurkan umat Islam biar pesantren itu hancur. Dianggapnya sudah benar. Hati-hati, di YouTube itu, di Google banyak tulisan-tulisan yang salah. Saya khawatir orang yang nggak ngerti alat diapalin jadi-jadinya, sampein kepada umat maknanya kemana-mana, bacanya aur-auran, akhirnya dolmudilun, menyesatkan orang. Makanya berguru, kudu ada syarat, itu tadi gurunya kudu mumpuni dan harus ada timbal balik. Timbal balik ini jadi pokok. Kesian Pak, guru-guru mah kalau nggak dikasih, ya Allah ya Rabbi, kasih apa? Kasih hak kita kepadanya. Karena setiap guru yang kita berikan sesuatu, jangan pun 10.000 nilai uang, 1.000 rupiah pun itu akan mempercepat di mana proses ibadah kita mencari ilmu. Apalagi anak-anak kita yang ujung-ujungnya berkah. Hati-hati ini, banyak orang disebabkan punya ilmu nyari banyak, satu kurang berkah dari guru. Apa itu tadi? Itu tadi tuh kurang dekat sama gurunya. Orang jadi guru itu sama murid nggak lupa kalau muridnya bager. Bangun di waktu malam, sholat, karena keingetan terus, Allah tuh digerakkan kepikiran guru ke hatinya, digerakkan. Oh si anu, didoain nama dia. Doa guru itu menyamai 70.000 malaikat. Doa guru itu kepada muridnya menyamai 70.000 malaikat. Di mana itu keterangannya? Lihat dalam salah satu kitab seorang ulama namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ada satu kitab namanya Jami'atu Karamatil Auliya. Lagi menerangkan kehebatannya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di situ ada diterangkan pada jilid kedua halaman 41 baris ke-6. Hebatnya doa seorang guru itu menyamai doanya 70.000 malaikat. Luar biasa. Guru yang mana? Guru yang ingat kepada murid. Murid yang mana? Murid yang ingat kepada guru. Makanya kuncinya pengen ilmu berkah itu deketin guru. Jangan cuma sekedar dideketin. Punya ayam kasih ayam, punya jantung pisang kasih jantung. Ya emang punya jantung pisang kasih we guru meter kegirangan ya. Itu. Punya keripik kasih keripik. Punya singkong kasih singkong. Punya duit gedean kasih duit. Insya Allah ilmu akan barokah. Sekarang udah pada jarang ngerti sama barokah itu. Siapa sih itu barokah? Ilmunya banyak cuman gak bermanfaat sama orang. Banyak ilmunya mah cuman tidak bermanfaat. Apa sih cirinya orang bermanfaat nih? Ciri-ciri orang yang bermanfaat, ada orang alim ngerti agama. Cirinya sedikit aja, adanya dia bikin menyenangkan kita, tidak ada ditanyain. Itu orang-orang alim yang begitu tuh yang berkah tuh. Ada orang alim yang dicemehin juga ada kan? Ada orang alim cemeh. Tukang ngebuntal.
Iya, maunya dikasih tapi nggak pernah mau ngasih. Kan ada ini orang alim ada yang begitu, Pak. Ustadz juga ada yang begitu. Ada. Ustadznya juga ada yang begitu. Kasamu hajatan muridnya dikumpulkan. Lu bantuin apa? Lu bantuin apa? Itu PA ustadznya yang begitu mah. Jangan ya, jadi guru nggak boleh begitu. Punya modal dulu, murid nanti juga udah punya pikiran. Ya? Jangan, nggak boleh. Jangan menyentuhkan alat yang tidak baik, apalagi seorang guru tangannya ada di bawah, jelek itu. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Jangan pelihara itu, ada. Nah, tinggal kita punya pikiran yang lurus kepada orang-orang alim. Nah, supaya saya jadi berkah, jaga muruah kita. Keberkahan itu mahal berkah itu. Saya mah punya ilmu sedikit, yang penting barokah. Biar sedikit barokah. Punya murid lekar 10 orang, 20 orang. Kalau emang berkah, dari situ nggak dapat, tapi Allah ngasih rezeki dari yang lain. Itu berkah namanya. Orang kalau nggak berkah mah kan, ya Allah, gampang banget ini itu. Itu pecinahan mulu, orang datengin dia juga. Satu itu, dua, ya. Kalau mau lebaran, mau malam takbiran, itu muridnya ditanya, lu fitrah sama siapa? Itu guru yang kagak berkah yang begitu. Ada di sono ada, bukan di sini sono. Ada itu pas tanggal 27 bulan Ramadan, itu sengaja datang ke rumah muridnya berdua sama asisten. Siapa itu asistennya? Asisten bobo karung. Mintain beras fitrah. Iya benar, boleh sama hukum. Saya lihat di keterangan manapun boleh nggak apa-apa. Guru minta hak orang lain dalam masalah zakat boleh nggak apa-apa. Tapi kan ada di atas itu adab nggak bagus. Ya masa ustazah sama asisten nenek karung ke rumah murid di kelilingan. Kalau dapat 4 karung siapa yang mau bawa itu? Masa ustaznya manggul karung, kan jelek banget ya. Jangan, nggak bagus itu yang begitu. Boleh minta tapi tahu cara. Bagaimana caranya? Minta sama Allah, nanti Allah yang nentukan. Nggak usah kita bawa karung. Ya Allahu Rabbi. Ada itu, emang udah kebiasaan, susah sih ya. Udah kebiasaan. Yang nggak beda, ada ustadz spesialis zikir. Tahu nggak ustadz spesialis zikir? Ustadz spesialis zikir ini mau bukan lagi cerita yang jelekin orang, yang kesel. Dengerin dulu dah ya. Ada ustadz spesialis zikir. Itu ustadz kalau spesialis zikir, itu nanti kalau ada yang bisa zikir lain, yang lain bisa zikir, mau zikir sewot. Kesel dia. Apa jeleknya orang spesialis zikir? Pagi-pagi ngarep-ngarep nih, udah habis orang 7 hari itu mati. Pagi-pagi dia suka ngarep-ngarep. Ya nggak ada bocah-bocah acan tinggal ya. Tuh jeleknya. Ada orang mati girang banget. Alhamdulillah lumayan. Tuh lumayan. Itu spesialis zikir. Artinya apa? Kalau ada orang yang bisa ngebawa zikir, dia kesel. Pengennya dia semuanya. Udah amplopnya pengen dia, berkata juga beseknya 2. Makanya itu ustadz gelarnya juga tim penjinak besek. Jangan ya, kalau ada yang begitu jangan itu nggak boleh. Jaga muruah, nggak bagus itu muruah. Ada di sono dulu sekampungan saya ada yang begitu, ada. Sini mah enggak. Mual ada. Ada di Bojong begitu ada. Kalau nggak disuruh zikir ngambek, suruh bawa zikir. Lagi anehnya orang yang begitu itu, kalau orang pas meninggal orang yang kaya mah jam 4 udah datang. Iya jam 4 meninggal habis siksa, itu jam 4 subuh udah datang. Belum ke masjid udah datang dulu, melawat dulu, biar dimasukkan daftar buat pembawa zikir. Kan kelewatan banget orang begitu ya. Jangan, itu hal yang tidak baik. Itu yang gak bakal bawa berkah. Sesuatu yang diharapkan kepada manusia, jangan pernah harapkan itu akan membawa berkah.
Kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbakallah wajhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Itu kuncinya. Kita hati-hati, juri itu hati-hati, jangan sembarangan. Apalagi guru main minta sama murid, nggak bagus. Murid pada sebentar, ya guru begini memintain doang. Nah, akhirnya apa? Ketuk hatinya kepada Allah. Berikan keberkahan hidup kami ya Allah. Enggak dari sini, nanti dapat dari yang lain. Makanya ilmu cari berkah itu tergantung kita. Gimana kita belajarnya sama guru. Pak, ibu, maaf, ini mah tahadus bin nikmah. Ya Abdul Khair tahu tuh, tahu riwayat saya. Saya nggak pernah yang namanya nyantren 3 tahun, 2 tahun, enggak. Tapi saya punya 27 guru kiai. Di mana ada kiai-kiai saya samperin semuanya. Dari Jawa Timur, dari Madura, Cirebon, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, sampai Jampang, sampai Banten, sampai terakhir saya belajar di Jakarta. Terakhir saya belajar di Jakarta ke Hadratus Syekh Syafi'i Hazami selama 3 tahun. Itu guru saya yang terakhir. Beliaulah yang membimbing saya sampai saya menemukan jati diri menuntut ilmu itu bagaimana. Kata beliau, satu yang perlu garis bawahi, bulgoh. Itu tergantung bagaimana tanaman dia. Karena Syafi'i Hazami belajarnya nggak nyanterin kemana-mana, cuma cinta sama habaib. Satu Habib Ali Al-Bunguri, satu Habib Ali Al-Habsi Kuitang, dan salah satu guru dakwahnya, guru Singapodiumnya adalah Al-Habib Salim Jintan. Itu guru beliau. Kepada ulama-ulama lain dia belajar. Abdul Razak Haidir, Abdul Razak Makmun Kuningan, dia belajar luar biasa. Banyak saya tahu dengan riwayat hidup beliau itu, dan saya tahu persis beliau itu karena memang ya banyaklah sering ngobrol bicara tentang kaitan rahasia dia menuntut ilmu. Kalaupun beliau itu nggak pernah nyantren di mana-mana, betul, tapi dia belajar ilmunya luar biasa. Dia tadi itu bulgoh, pengen punya ilmu, bulgoh modalnya. Harus punya uang. Uang dikemanakan? Diberikan kepada seorang guru, walaupun uang itu sekecil apapun, dengan ikhlas. Syafi'i Hazami itu nuntut ilmu. Bapaknya Pak Soleh Raidi, orang susah, orang miskin, kelahiran dari Bogor. Tuh, Ninggewer, Balor, Citerep, kelahiran situ. Orang susah, bapaknya susah, tukang ngangon kambing. Dan dia pun kalau belajar disuruh ngangon kambing dulu baru dikuliin. Pernah cuci piring, tiap orang yang jualan dia nyuci piring. Bahkan itu nyapu dulu, cuci ngarit, kuli ngarit dulu, buat ongkos biaya demi seorang guru. Itu cinta kepadanya. Makanya ada riwayat bahwa Habib Ali Al-Bunguri itu nggak pernah nolak dikasih uang dari Syafi'i Hazami, walaupun uangnya itu sekadar sekian rupiah. Dia tahu itu boleh jerih payahnya keluar keringat. Didoain nama gurunya. Jadi ulama besar. Siapa yang nggak kenal dengan ahli masail dia? Syafi'i Hazami luar biasa. Kitab apa yang dia nggak hafal? Di dalam kamar perpustakaannya sampai lebih dari 7.000 judul kitab fikih, dan ada sebanyak 120 kitab yang namanya kitab tafsir dan 15 kitab sejarah. Luar biasa ilmunya. Berkat apa? Berkat bulgoh. Sering dia memberikan kepada gurunya, ada dia perhatian. Nah, itu konteks kita ibadah kepada Allah. Makanya kalau ingin ilmu yang berkah, bermanfaat, coba cari hati guru, ketuk dengan apa? Dengan kita memberikan sesuatu kepadanya, walaupun sekadar yang kita miliki. Dan begitu pun bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau pengen nyantrenkan anaknya berkah, gurunya deketin. Jangan cuma sekedar nitipin doangan. Nitip ngaji juga begitu. Nih Kiai, saya nitipkan anak saya, mohon dibimbing, serahkan semuanya, terserah dia asal jangan dimatiin. Itu orang tua mau ngomong begitu. Kalau anak tua sekarang makan nggak begitu ya. Anaknya disentil, lapor ke polisi. Tindakan kriminal. Dipisum dah, masukkan perkara BAP, jadi duit kan kurang ajar itu. Padahal gurunya
Makanya beda banget guru dulu sekarang sama sekarang belajar beda. Dulu itu kalau belajar, guru ngajarin kita kulik ini dulu, ngarit dulu. 2 pikul, 3 pikul baru tuh guru mau ngajarin kita. Kalau enggak, susah banget. Kalau sekarang anak-anak sekarang mah disuruh nyapu ini mah guru cemberut. Padahal itu modal dimana kita ingin ilmu barokah. Karena doa guru tadi sama dengan 70.000 malaikat. Nah, kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa ilmu itu konteksnya adalah bagaimana kita cintanya kepada seorang guru dan berharap kepada Allah dengan keyakinan yang tinggi. Apapun permasalahan yang kita harapkan kepada Allah, selama kita mau berdoa dengan penuh keyakinan, dengan sifat yang mustaqim, maka apa yang akan kita peroleh itu Allah akan mengabulkan. Nah, resepnya satu-satunya yaitu dengan sering-sering kita memberikan hadiah kepada seseorang yang kita cintai, orang itu pun akan cinta kepada kita. Itu konteks di mana kita ingin memperoleh ilmu yang barokah dan manfaat. Yang terakhir, kita doakan guru kita Bil Khusus Ki Haji Abdul Khair, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya tetap keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tiga-tiganya perlu kita doain itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya tiga-tiganya harus ada. Kunci sakinah, mawaddah, warahmah kudu punya duit. Sayang doangan, cinta doangan, hidup ya. Tetap kudu punya duit. Cinta banget, emang makanin cinta? Nggak bisa begitu. Sakinah tenang gue udah punya rumah, kagak punya duit tetap kagak makan juga. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah kita doain biar duitnya banyak, barokah, halal dan maslahat untuk kehidupannya. Kita doain juga Ki Ahmad Dumyati, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa dengan adanya Habib pada hari ini, mudah-mudahan diberkahkan buat kita semua dengan kemuliaan habaib dan dengan barokah zuriyahnya Rasulullah, dan semoga kita keluar dari sini nanti ditinggalkan asar oleh Allah dalam kehidupan kita, berakhir nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Waduh, ini Habib saya suruh baca doa ini Habib Hampura. Saya suruh baca doa ini berarti amplopnya 2. Ini kan borongan ya. Bercanda. Banyakan saya duitnya. Jadi siapa aja maksudnya. Ya, kita berdoa sebelum kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu jamaah yang hadir pada hari ini keluar dari sini dapat ridha Allah, dapat rahmat Allah, dan mudah-mudahan semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah. Al-Fatihah binatal barakah wassalam wal qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sani zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah, dafi'atan likulli syarrin jalibah likulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya Allah ya Rahman ya Rahim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahdina ila ma amaltana warzuqna fahman nabiyyin wa hujjal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hujjatas salihin bi barakati sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sulihi wa furahi bi anna Allah ya'ali darajatihi bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim biniyatil barakah wassalamah wa taufiq wal hidayah wa khatim lana bis sa'adah wa husnal khatimah bi ridha'illahi ta'ala syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدار الكفار الملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بما هديتنا وخلقتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما تقول. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم، صلاة تجعلنا بها من أهل العلم، صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا، وتحشرنا بعبادك الصالحين في الدنيا وأخرانا. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وفضاله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واهدنا إلى ما عملتنا، واهدنا إلى ما عملتنا، واهدنا إلى ما عملتنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اعتقنا الله تعالى من النار وحشرنا في زمرة المقربين الأخيار الأبرار وأسكننا الفردوس من دار القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.